Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Juharni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu kelihatan kurang semangat dan kurang ceria seperti biasanya. Ada apa ya, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya sedikit bingung ini dan tidak tahu mau berbuat apa, Bu. Boleh ya, Bu? Saya sedikit berbagi cerita sama Ibu. Boleh sekali, Bu. Saya akan dengan senang hati mendengarkan cerita Ibu. Jangan sungkan, Bu. Insya Allah saya siap mendengarkan semua keluh kesah Ibu. Begini, Bu, ceritanya. Ibu tahu kan saya mengajar di kelas 9 matematika, di mana pembelajaran matematika kelas 9 itu kan sudah level agak pemahaman tinggi, pemahaman siswa. Tetapi Bu, saya tadi masuk mengajar sesuai dengan rancangan pembelajaran. Saya bingung, Bu, masih banyak murid yang belum paham dasar-dasar matematika, khususnya menjumlah, mengurang, membagi maupun mengalih, Bu. Saya merasa tujuan pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya tidak tercapai, Bu. Baik, Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin mencari solusi, Bu, atas masalah yang saya hadapi di kelas, agar tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Baik, Bu. Sebelumnya bisa diceritakan, Bu, kira-kira apa yang membuat pembelajaran Ibu tidak berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Begini, Bu, saya saat ini sedang mengajar materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, Bu, di mana salah satu tujuan pembelajarannya menentukan hasil perpangkatan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat. Saya kepikiran, Bu, kok bisa ya murid dasar matematikanya kurang, walaupun ada sih, Bu, beberapa orang yang bisa, tidak semua juga. Jadi permasalahannya kemampuan dasar matematikanya murid Ibu sangat kurang, sehingga menghambat proses pembelajaran dan membuat tujuan tidak tercapai sesuai dengan yang Ibu harapkan ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Baik, menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, kemampuan dasar matematika murid Ibu berada di angka berapa, Bu? Macam-macam ya, Bu. Kalau menurut saya ada yang 2, 3, atau 4, Bu. Baik, menurut Ibu kemampuan dasar matematika murid Ibu seharusnya berada di angka berapa untuk dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun? Ya, minimal 6, 7, atau 8, Bu. Malahan kalau bisa ada yang 10 ya, Bu. Seperti apa kemampuan matematika dasar murid pada angka 7 itu menurut Ibu? Ya, setidaknya, Bu, ya, mereka paham perhitungan dasar matematika dan mengoperasikannya, Bu, baik bilangan biasa maupun pada bilangan bulat, sehingga mereka dapat menyelesaikan soal yang berhubungan dengan materi bilangan berpangkat. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah lakukan apa sebelumnya Ibu sudah pernah lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya pernah, Bu, bekerja sama dengan teman sejawat di sekolah yang mengampu mata pelajaran yang sama. Misalnya, guru yang mengajar di kelas 7 dan 8 untuk menggali dulu dasar matematika murid sekitar 10 menit sebelum pembelajaran. Apakah ada rencana yang Ibu pikirkan untuk meningkatkan kemampuan murid Ibu? Ada, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Begini, Bu, saya akan menggunakan kerja kelompok atau tutor sebaya kepada temannya yang sudah agak paham dengan memberikan waktu belajar tambahan di rumah, Bu. Baik, bagaimana Ibu mengantisipasi siswa yang kesulitan belajar? Saya akan meminta mereka untuk lebih giat lagi belajar dengan bimbingan temannya, Bu. Dan akan saya berikan tugas dasar matematika dalam bentuk bundel portofolio. Baik, Bu. Selanjutnya bagaimana Ibu mengantisipasi
siswa yang misalnya tidak mau bekerja sama dengan cara tetap sebaya atau beralasan tidak ada waktu karena pulang sekolah harus membantu orang tua. Ya, saya akan berbicara dari hati ke hati dan menemui orang tuanya untuk mengizinkan anaknya belajar tambahan, Bu. Karena ini hanya sementara, Bu. Kalau misalnya mereka sudah paham, mungkin belajar tambahan dihentikan. Selebihnya mereka bisa belajar mandiri di rumah, Bu. Baik, Bu. Menurut Ibu, apakah hal ini sudah tepat untuk dilakukan? Menurut saya, iya sih, Bu. Oke, saya juga setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Saya mendukung sekali dengan apa yang akan Ibu lakukan. Menurut Ibu, bagaimana tindak lanjut dari rencana ini, Bu? Pembelajaran saya dengan memasukkan kegiatan tambahan di bagian kegiatan awal untuk memahami dasar matematika, Ibu. Setuju, Bu. Lalu, kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini? Insya Allah lusa, Bu, karena kebetulan jam mengajar saya lusa di kelas tersebut. Baik, Bu. Kalau lebih cepat, lebih baik lagi, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya hari ini. Ya, Bu. Sama-sama. Semoga sukses ya, Bu. Iya, Bu. Sekali lagi makasih banyak ya, Bu. Saya merasa lega hari ini karena Ibu mau mendengarkan cerita saya. Saya merasa beban saya berkurang dan teratasi, Bu. Iya, Bu. Syukurlah kalau perasaan Ibu lega. Saya juga bahagia, Bu, bisa mendengar, menjadi pendengar dan tempat curhat Ibu. Oke, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Salam dan bahagia, Bu. Ya, Bu. Silakan, Bu. Salam dan bahagia juga, Ibu. Tetap semangat. Oke, Bu. Assalamualaikum Bu Rahma. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sehat. Hari ini Ibu kelihatan kok kurang semangat ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu. Saya sedikit curhat, boleh ya, Bu? Boleh sekali, Bu. Saya akan dengan senang hati mendengarkan curhatan Ibu. Begini, Bu. Tadi saya baru saja mengajar di salah satu kelas. Tetapi pembelajaran saya di kelas tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Saya merasa tujuan pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya tidak tercapai, Bu. Baik, Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mencari solusi atas masalah yang saya hadapi di kelas saya ini, Bu. Bisa diceritakan, Bu, apa yang membuat pembelajaran Ibu tidak berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan? Begini, Bu. Saat ini saya sedang mengajar materi tentang deskriptif teks. Di mana pada materi ini salah satu tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyusun paragraf sederhana tentang tempat wisata yang sering dikunjunginya. Tetapi siswa sangat kesulitan untuk menyusun kalimat karena kosakata dasar yang dimilikinya sangat minim sekali. Saya jadi kepikiran, Bu, waktu SMP anak ini belajar apa kok tidak ada sama sekali kemampuan kosakata yang bisa dibawa ke SMA. Oh, begitu, Bu, ya. Jadi permasalahannya kemampuan kosakata siswa Ibu sangat minim ya, Bu, sehingga menghambat proses pembelajaran, sehingga tujuan tidak tercapai sesuai yang Ibu harapkan ya, Bu. Iya, Bu. Menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10, kemampuan kosakata siswa Ibu berada di angka berapa? Kayaknya 3 sampai 4 deh, Bu, karena yang paling dasar saja mereka belum tahu. Oh, baik, Bu. Menurut Ibu, kemampuan kosakata siswa Ibu seharusnya berada di angka berapa untuk dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun?
minimal di angka 7 deh, Bu. Seperti apa menurut Ibu kosakata siswa pada angka 7 itu? Setidaknya kata-kata dasar yang sering dilihat dan dilakukan sehari-hari, mereka sudah tahu, Bu. Terus sebelumnya apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sebelumnya saya pernah mengizinkan mereka memakai HP saat kegiatan pembelajaran, tetapi seringkali disalahgunakan untuk bermain game sembunyi-sembunyi, chattingan, bahkan merekam kegiatan pembelajaran tanpa seizin saya, sehingga hanya menjadi penghambat dalam kegiatan pembelajaran. Apakah ada rencana yang Ibu pikirkan untuk meningkatkan kemampuan kosakata siswa Ibu? Ada, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Saya ingin mengarahkan siswa saya untuk menghafal minimal 5 kosakata dasar setiap sebelum pembelajaran dimulai. Saya juga akan mewajibkan setiap siswa untuk membawa kamus bahasa Inggris setiap belajar sehingga dapat membantu mereka dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana Ibu bisa mengantisipasi siswa yang kesulitan menghafal? Kira-kira saya akan meminta mereka untuk mengamati sekelilingnya saja, Bu. Setidaknya apa yang dilakukan saat itu atau apa yang dilihat dan dirasakan saat itu mereka dapat mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Baik, Bu. Terus, bagaimana Ibu bisa mengantisipasi siswa yang tidak memiliki kamus? Saya akan memberikan waktu bagi mereka untuk menyisihkan sebagian uang jajannya untuk digunakan membeli kamus sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, Bu. Menurut Ibu, apakah hal ini sudah tepat untuk dilakukan? Menurut saya mungkin tepat, Bu. Setuju, Bu. Saya mendukung apapun yang akan Ibu lakukan. Bagaimana tindak lanjut dari rencana Ibu? Saya akan merevisi rencana pembelajaran saya dengan memasukkan kegiatan tambahan di bagian kegiatan awal untuk siswa menghafal kosakatanya. Setuju, Bu. Kapan Ibu akan memulai atau melaksanakan rencana Ibu ini? Mungkin besok, Bu. Kebetulan besok saya mengajar di kelas yang kemampuannya mirip dengan kelas yang tadi ini saya ajar. Oh, baik, Bu. Lebih cepat itu lebih baik, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu mau menyempatkan waktunya untuk mendengar curhatan saya hari ini. Iya, Bu. Sama-sama. Semoga sukses ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.